Ketika awal beternak, kami merasa yakin ya pasti akan berhasil, karena sebelum memulai kami sudah belajar dulu tentang cara berternak. Tapi ternyata setelah jalan, ada beberapa hal yang menurut kami ini cuma hal sepele tapi akibatnya fatal. Cuma gara-gara hal sepele, tapi bisa menyebabkan kerugian, bahkan kebangkrutan. Jadi musik dulu lah ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kalian sehat, baik-baik saja, aman? Semuanya aman, dompet aman. Kami doakan semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya ya, amin. Pada video kali ini kita akan sharing santai aja ya nih. Masih seputar ternak ayam kampung, dan pembahasan kali ini cukup menarik ya teman-teman, yaitu tentang penyebab kerugian atau kesalahan-kesalahan yang biasanya tanpa sadar sering dilakukan peternak sehingga berakibat fatal dan mengalami kerugian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, channel Peternak Lempung, silahkan subscribe dulu ya channelnya, like video, komen, dan kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Ada apa di kolom deskripsi? Cek sendiri saja ya. Oke teman-teman, ada nggak di sini yang masih sering mengalami kerugian dalam beternak ayam kampung? Kalau ada silahkan tulis juga di kolom komentar. Kemudian tuliskan juga penyebab kerugiannya di bagian apa aja sih. Jadi supaya kita bisa terlepas dari kerugian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah porsi makan. Hal ini sebenarnya sepele, biasanya kurang diperhatikan, tapi akibatnya bisa fatal loh. Banyak sekali peternak, khususnya pemula, mereka belum tahu berapa sih sebetulnya kebutuhan pakan untuk ayam per ekor setiap harinya. Ini sangat penting ya teman-teman, karena porsi pakan atau takaran pakan akan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam beternak. Bisa dibayangkan ya teman-teman, jika kalian tidak paham tentang takaran pakan atau porsi pakan ayam per ekor setiap harinya, kemudian teman-teman terlalu boros, akhirnya setelah dikalkulasi antara biaya pakan yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan harga panen. Artinya minus. Nah, kalau sudah minus nih, jangankan untuk untung, balik modal saja sudah tidak bisa. Itu yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua, jika kita memberikan pakan terlalu banyak atau over, maka ini juga bisa berimbas pada kesehatan ayam, terutama jika kita memberikan pakan basah. Kita berikan pakan basah yang porsinya terlalu banyak, kemudian dimakan ayam tidak habis. Akhirnya bersisa sampai keesokan harinya. Makanan kalau kondisinya basah biasanya lebih cepat rusak, benar tidak? Ada resiko pakan itu akan basi, bercamur, bakteri dan sebagainya. Sehingga ketika dimakan ayam pada keesokan harinya, otomatis ayam-ayam kita ini akan beresiko terkena penyakit. Oke teman-teman, jadi itu tadi jika diberikan pakan berlebihan ya. Lalu bagaimana jika kita memberikan porsi pakan dengan takaran yang justru malah kurang dari standar? Ya otomatis ayam-ayam kita ini kurang asupan nutrisinya. Ketika ayam-ayam kurang asupan nutrisi, pasti pertumbuhannya menjadi lambat. Kalau pertumbuhannya lambat, siapa juga yang rugi? Ya enggak, siapa yang rugi? Ya yang rugi kita sendiri. Apalagi kalau ayamnya terlalu kurus, ayamnya nyilet, bisa jadi malah gagal panen atau dihargai dengan sangat murah. Dan itu semua terjadi karena kita belum paham tentang takaran pakan yang ideal untuk ayam-ayam kita. Setelah teman-teman paham tentang takaran pakan, teman-teman juga harus paham tentang jenis-jenis pakan. Jangan sampai kita berniat menekan biaya pakan, tapi akhirnya malah ayamnya kurus, ayamnya kekurangan nutrisi. Biasanya ini terjadi ketika kita menerapkan racikan-racikan pakan yang terbuat dari bahan-bahan yang alternatif.
Yang nilai nutrisi dari pakan alternatif itu sendiri tidak jelas ya. Pokoknya semua itu dilakukan hanya karena untuk menekan biaya pakan, tanpa memperhatikan nutrisinya. Akhirnya ayam-ayamnya menjadi kurus, ayam-ayamnya sakit, dan berakhir pada kematian. Makanya kami menyarankan ya untuk penggunaan pakan alternatif sebaiknya tidak lebih dari 30% dari total kebutuhan pakan. Misal pakan dalam satu hari habis 10 kg, maka pakan alternatifnya maksimal 3 kg. Tapi ini juga tergantung dari bahan pakan alternatif yang kita gunakan ya teman-teman. Karena beberapa bahan alternatif juga ada yang kualitasnya sangat bagus. Seperti contohnya ada tepung maggot, mie afkir, roti BS, dan masih banyak yang lainnya ya. Jika bahan pakan alternatif yang kita gunakan ini nutrisinya sudah memenuhi, proteinnya di atas 16% atau pakai full pakan alternatif juga tidak masalah. Oke teman-teman, selanjutnya adalah perawatan ya. Semuanya saling berkaitan teman-teman, antara takaran pakan, kualitas bahan pakan, kemudian perawatan. Kenapa banyak peternak yang kemudian gulung tikar? Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak paham bagaimana cara merawat ayam. Bagaimana supaya ayamnya tetap sehat, dan kalaupun mengalami ayam sakit, tentu saja harus bisa mengatasinya. Jadi ketika kita sudah memahami itu, maka kemungkinan besar kita akan selamat dari yang namanya kerugian. Karena begitu kita mengalami ayam-ayam kita pada sakit, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, cara supaya ayamnya sehat lagi. Jadi yang membuat peternak bangkrut sebetulnya ya karena ayamnya sakit dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Sehingga pada akhirnya ayam-ayam itu menjadi korban. Ayamnya tumbang satu persatu, tapi tiap hari ada ayam yang mati 1 ekor, 2 ekor, bahkan puluhan ekor. Jadi jangan lupa like video ini, komen, lalu lihat kolom deskripsi. Mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.